Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi di tengah masyarakat kita praktek-praktek wudhu yang terkadang jika tidak berhati-hati itu menjadikan wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena air yang digunakan itu menjadi air yang mustakmal. Air yang mustakmal itu penyebabnya banyak. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu praktek yang sering terjadi dan air yang digunakan itu bisa menjadi mustakmal dan tidak menjadi mustakmal. Sebagaimana sering terjadi di tengah masyarakat kita praktek menggunakan atau wudhu menggunakan cibuk atau gayung. Jadi tidak menggunakan padasan atau tidak menggunakan air yang mengalir atau mancur, tapi kita mengambil air di dalam kolah. Ini jika air yang ada di dalam kolah ini kurang dari ukuran 2 kolah, itu praktek seperti itu. Jika tidak hati-hati bisa menjadikan mustakmal. Tergantung nanti seperti apa prakteknya. Maka dari itu kita akan bahas bagaimana cara berwudu supaya air itu tidak menjadi mustakmal. Wudhu yang dimaksud di sini adalah wudhu yang menggunakan gayung. Dan tentu saja dalam pembahasan air mustakmal itu tentu jika air yang digunakan untuk berwudhu itu adalah air yang kurang dari 2 kolah atau air yang sedikit. Kalau air itu lebih dari 2 kolah maka tidak ada pembahasan mengenai air yang mustakmal. Langsung saja kami bacakan takbir dalam kitab I'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun lau iktarofa bi ina'in fi yadihi fatasolat yaduhu bil ma'i alladhi iktarofa minhu. Jadi ada sebuah praktek ketika seseorang mengambil air dengan menggunakan cibuk atau menggunakan gayung. Maksudnya ini praktek wudhu ya. Dengan menggunakan air, dengan menggunakan gayung atau cibuk, fatasolat yaduhu bil ma'i alladhi iktarofa minhu. Terus kemudian ada permasalahan tangannya ini menyentuh air yang ada di dalam bejana atau yang ada di dalam kolah gitu. Maka bagaimana? Apakah dengan adanya tangan yang menyentuh air yang ada di dalam kolah ini itu menjadikan air yang ada di kolah ini mustakmal gitu, karena terkena tangan yang dia dalam keadaan melakukan wudhu kan itu. Maka dalam hal ini para ulama merinci permasalahan ini. Fa'in qasoda al-ikhtirofa au fi ma'nahu kamil ihadal ina'i minal ma'i fala isti'mala. Yang pertama, jika orang yang berwudu ketika mengambil air yang ada di dalam kolah itu niatnya adalah niat ikhtirof. Niat ikhtirof itu niat memang untuk mengambil air, bukan niat untuk berwudu tapi niat untuk mengambil air gitu saja. Di sini dicontohkan dalam kitab niatnya dalam hati itu kamil ihadal ina minal ma'i. Jadi tujuannya adalah hanya untuk mengisi gayung dengan air gitu. Maka falastimala, maka air yang ada di dalam kolah itu tidak mustakmal gitu. Artinya masih dihukumi suci dan mensucikan. Terus kemudian yang kedua, ya ini yang mungkin justru sering terjadi dalam praktek-praktek wudhu. Wa ilam yaqsid syai'an mutlaqon fahal yandafi'u al isti'malu. Sekarang kalau semisal ketika dia mengambil air di dalam kolah itu tadi, itu tidak ada tujuan apapun. Yes, pokoknya dia ngambil gitu saja, tapi tidak ada tujuan. Entah itu tujuan ikhtirof untuk memenuhi gayung atau ciduk,
atau untuk berniat wudhu sama sekali tidak ada niat, pokoknya ngambil begitu saja, maka ini menjadi pembahasan para ulama. Akan tapi dalam kasus ini itu pendapat yang mendekati benar adalah yang mengatakan air itu tetap mustakmal. Wayat tajihu asani yang di sini dalam kitab disebutkan yang dimaksud adalah menjadi mustakmal. Maka secara garis besar bagaimana hukum airnya itu, apakah menjadi mustakmal atau tidak, yang ada di dalam polah itu tergantung daripada niatnya orang yang berwudu. Jika di awal memang niatnya adalah untuk mengambil air saja, jadi memang tidak ada niat lain, maka ketika tangan kita menyentuh air yang ada di dalam polah ini, air yang ada di dalam polah tidak mustamal. Tapi jika tidak diniati seperti itu, maka pendapat yang mendekati benar atau yang dipakai adalah menjadi mustamal. Maka kita harus hati-hati ketika wudhu menggunakan air yang sedikit yang ada di dalam polah dan mengambilnya menggunakan cibuk atau gayung. Jangan sampai tangan kita menyentuh air yang ada di dalam polah. Mungkin itu sedikit pembahasan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.